بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Adiknya rumah sakit daerah Keramik ini dari Bang Firma dan dari Batu juga nanti Bapak Rektor menjadi tanggung jawab Bapak Rektor lalu membimbingnya supaya bisa menjadi rumah sakit sekelas rumah sakit ahli bangunan. Begitu juga hadir seluruh teman-teman sejawat, dokter spesialis, tenaga keperawatan, dan seluruh yang hadir pada hari ini yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Jadi izin Bapak Ibu Asesor, bila hari ini terjadi akreditasi, mungkin saya termasuk orang yang bersedia harusnya, karena harusnya ini dimulai semenjak saya dulu jadi wakil rektor di sini, tapi nggak kesampaian. Mungkin eranya perumahan lah ini bisa terlaksana. Saya sampaikan juga kepada seluruh Bapak Ibu Asesor, permohonan maaf dari Bapak Bupati dari Serdang, Bapak Ismail Rahman, yang siogianya Bapak Bupati selaku owner di Rumah Sakit Daerah hadir memberikan ruang penunggu. Namun dengan jadwal besok kami harus melakukan evaluasi tentang jawab Bapak Bupati. Jadi sebagian besar sudah berangkat, hanya tinggal menyisakan saya sendiri untuk mendampingi Bapak Ibu di sini. Ya. Jadi seperti saya utarakan di awal Bu, kalau memang akreditasi ini nanti terjadi, ini akreditasi ini merupakan akreditasi atau pengakuan terhadap rumah sakit daerah pemerintah yang pertama di Provinsi Sumatera Utara. Dan ini memang merupakan satu batu loncatan yang luar biasa Bu, dari rumah sakit daerah. Mungkin tidak banyak rumah sakit daerah yang bisa seperti ini. Salah satunya mungkin di dalam bidang pendidikan. Ya, kami berharap dengan akreditasi ini banyak Bu yang bisa kita harapkan dari rumah sakit ini. Karena tenaga nakes di Serdang ini aja Bu, baik dari ASN ataupun non ASN, itu berjumlah hampir 5.500 orang. Jadi tentu mereka akan terus membutuhkan bagaimana pendidikan ataupun pelatihan atau peningkatan kompetensi yang berkesinambungan. Ya. Di Serdang ini kita punya 3 rumah sakit daerah, dari mulai rumah sakit daerah Ahli Bangunan dan Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang kami hormati, Bapak Kanides, Bapak Dokter dari Asri Bangunan, Bapak Direktur RSUD Bangunan, Bapak Ibu semua jajaran direksi dan yang telah hadir yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya sangat mengapresiasi sekali Bapak Ibu berkenan untuk dapat diakreditasi. Sebetulnya itu adalah membantu kami dalam program pemerintah, tentunya dalam peningkatan kompetensi nakes dan named ya Bapak Ibu. Dan sekarang dalam undang-undang itu terpisah named dan nakes. Kemudian memang berdasarkan undang-undang yang terbaru nomor 17 tahun 2023 bahwa institusi yang terakreditasi yang dapat menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kompetensi bidang kesehatan. Dan tentunya kami juga berharap sekali Bapak Ibu dapat juga membantu program-program pemerintah dengan meningkatkan named dan nakes yang tadi berjumlah 5.500 lebih ya. Dan itu suatu potensi yang sangat besar sekali bagi Bapak Ibu di sini untuk dapat mengembangkan program-program pelatihan atau peningkatan kompetensi. Saya sangat mengapresiasi sekali semangat Bapak Ibu, sepertinya tertular dari Mas dari Serdang yang sangat
Pada makan panitia, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu asesor yang sudah hadir. Wakil Direktur dari 1, dari 2, dari 3, SKF yang hari ini diuji berjalan tidak terbaik dibanding mengurangi karena kalau tidak fasilitas bagus, pelayanan yang bagus ini nggak bisa ada. Dan tentunya para dokter yang hadir ya sebelum menuju obat dari pelayanan dan pendidikan, kemudian para perawat, para unit, kemudian CI, kemudian para pengajar yang hadir pada siang hari. Cukup besar ya dengan visi menjadi satu kabupaten yang unggul dan maju ya, kemudian menjadi maju dan berdaya saing dengan masyarakat yang religius dan tentunya akan menjadi yang bersatu dalam pendidikan. Kemudian kabupaten ini juga mana visi dan misi ya, kemudian kabupaten ini juga pastinya merupakan dengan luas daerah yang cukup luas ya, dan diberikan 1 Juli dengan 26 kecamatan, ada 400 lebih desa, tentunya Parang sendiri berbeda. Tadi kemudian sampai ke kepala dinas ada 5 ribuan di Kabupaten Deli Serdang. Itu kalau sebulan 150 bulan baru siap kami mendidik dan melatih nakesnya. Itu belum dari Medan, Kabupaten Kota pendidikan. Maka kami sangat berharap dukungan dari para guru dan beberapa asesor yang nanti kalau konsultif itu bisa membantu kami. Ya, kemudian bahwa banyak institusi ya, institusi pendidikan yang melaksanakan di tempat kita hampir 15 malam mungkin nanti bisa sentuhan kewanitaan ya. Kalau kita yang pelatihan saya yang dulu biasanya kalau yang tenaga pelatih kita memang mungkin ada yang BHD nanti yang mau Ini memang saya kan? oh iya, sama benar. jadi komponen bisa Iya. Oh, karena diklat dan kepala daerah nih kan, Pak Sekdanya juga PJ, jadi mereka kan sedang laporan masa jabatannya triwulan 1 di Jakarta. Nanti didampingi kita sama asisten atau staf ahli nanti salah satu. Jangan pula nanti orang ibu kecil hati, aduh ini dokter Hanif pas datang saya nggak bisa. ini sama pensilnya Oh. Dia toilet Iya, ini karena kita mau masuk ruang kelas, jadi toiletnya Toiletnya bisa di sini. Yang ini kita Ini untuk
Kamar mandi pilihannya tadi. Oh, di Makanya sini. beberapa barangnya sudah ditaruh di sini. Ya. Biasanya pernah. Gelasnya bisa besar ya? Iya. Oh, ini pakai dua layar. Kalau tas ini berarti lewat kelas. Enggak, Bu, ada dari bawah, ada dari bawah. Oh iya iya iya. Karena kolam renang kita untuk hidroterapi juga di bawah. Ada kolam renang juga. Oh jadi lewat langsung. Oh kuliahnya juga masuk ya. Iya rata-rata di daerah itu ya kita bisa program bagaimana gitu ya. Kalau kami sudah ada program, kamu punya program apa? Nanti oke kami sediakan uangnya. Kalau di daerah kemarin juga, kebetulan saya juga ke wilayah Jawa Tengah itu juga sama ngasih program bagaimana nih. Kamu saya kasih uang 3 miliar, kamu pikir programnya apa? Sebetulnya kan tidak seperti itu. Kalau misalnya programnya nggak punya program, kenapa harus dikasih anggaran lebih gitu sih? Kan lebih efisien bahwa kita melihat programnya itu dibutuhkan sama rumah sakit atau enggak. Kalau misalnya iya, kita bisa kasih anggaran lebih. Tapi kalau enggak, ngapain diadakan gitu? Jadi bagian juga bisa melakukan TNA. Dengan TNA itu kita bisa yakin, bisa menjadi dasar acuan bagi rumah sakit ini loh. Kami punya program itu tidak mengada-ada, program itu berdasarkan analisis dari unit-unit gitu. Nah, jadi program yang tadi Dokter sampaikan ya memang sudah terjalin, sebetulnya sudah terjadi. Tahun sebelumnya sudah Iya, nah itu yang diolah. tapi memang harus kami kejar lagi gitu. Iya, Sudah kita minta dari ya, nah, sama seperti itu. Apakah pelanggan-pelanggan kita itu yang bukan hanya peserta sebetulnya itu puas nggak sih dengan layanan kita? Puas nggak sih dengan informasi-informasi yang kita sajikan? Puas nggak sih dengan kepanitiaan kita? Puas nggak sama makanan? Tapi makanan kalau bilang keasinan itu relatif ya. Ya jangan bilang keasinan terus nantinya ditambah garam atau apa, enggak gitu. Karena kalau yang relatif ya, oke relatif gitu ya. Gitu. Tapi mungkin misalnya fasilitatornya sering telat gitu. Atau tadi ini fasilitatornya ada yang dinyatakannya baik aja gitu ya. Pembicaranya satu orang dinyatakannya baik gitu. Baiknya kenapa gitu? Kenapa enggak? Apakah dia datang terlambat? Apakah bajunya lusuh? Atau misalnya dia tidak menguasai materi kah? Atau alat bantu peragamnya, alat bantu pembelajarannya itu ada yang tidak digunakan? Nah itu sebetulnya juga menjadi tugas pengendali mutu. Jadi pengendali mutu itu dia melihat apakah fasilitatornya harusnya pakai metodenya simulasi sama diskusi. Loh kok dia cuma simulasi aja, diskusinya enggak, itu sampai ke situ yang analisa gitu. Jadi nanti survei kepuasan pelanggannya itu sudah cukup bagus, tapi surveinya mungkin nanti bisa dipublikasikan ya. ya. Kalau ini kan surveinya kan pakai Google Drive. Jadi setiap jawaban ditulis alasan untuk mencari analisanya gitu. Nah, kalau ada yang mau baca ya alasannya gitu ya. Cepat-cepat aja gitu. Iya, jadi Bagian cepat pertanyaan kita. kita yang diatur. Dia bisa menjawabnya apa gitu supaya apa yang kita mau dan kita cari informasinya itu bisa kita dapat. Kalau alasannya ditulis alasannya, ya kecuali ada yang baca gitu ya. Ya silakan aja, tapi menurut saya kayaknya terlalu Pertanyaannya yang dimodif ya. Iya, pertanyaannya yang dimodif supaya waktu menjawabnya juga kita bisa lihat lebih pasti gitu ya. Ada beberapa sih contoh-contoh di tinggal di browsing aja cara apa pertanyaan. Tapi jangan sampai yang pertanyaan terbuka gitu kayak rektor sendiri nanti. Ya, ya boleh silahkan kalau mau ada yang membaca. Kemudian ini kritik sarannya ini kayak gini kan dibaca nih kan berarti kan? Iya. Iya kan karena dia pertanyaannya terbuka ya. Kritik sarannya apa? Oke lebih banyak ini sih ya apa?
testimoni sih. Nah, seperti ini. Adakah lagi pelatihan untuk tahun depan? Nah, mungkin itu bisa informasi. Kita bisa tindak lanjuti. Ada peserta yang nanya, apa ada pelatihan untuk tahun depan? Nah, mungkin di website rumah sakit bisa ada fitur untuk pelatihan gitu ya, untuk pelatihan atau bagian iklan gitu, sehingga informasi itu bisa tercantum di situ. Jadi peserta dari luar Bapak bisa dari situ informasinya. Jadi dari survei kepuasan pelanggan ini kita bisa tahu sebenarnya kita butuhnya apa lagi sih gitu ya. Jadi bisa dianalisa. Bagus ya. Tapi ini kalau saya bilang rekomendasinya akan meningkatkan pelayanan pelatihan. Mungkin lebih spesifik. Pada tanggal 13 sampai 14 dan kemudian untuk seluruhnya sesudah maaf Ibu. Ya, apa? Nah, sampai tanggal 12 sampai 15 Juni akhirnya kita buat laporan AMI yang akan kita serahkan kepada ketua kabak diklat untuk disetujui. Sesudah itu kita lakukan survei self assessment, dan sesudah lengkap kita melapor untuk bisa divisitasi. Dan sampai hari ini. Kok kayaknya waktu belajar lebih lancar ya? Jangan tegang kalau Udah nggak tegang. Baik, nggak apa-apa. Kalau saya lihat rencana kerjanya seperti ini, berarti tim AMI ini ada instrumen-instrumen gitu ya yang dilakukan. Hasil auditnya seperti apa sih? Kebetulan memang kami fintech juga Bu, kemudian belajar juga dari beberapa contoh. Temuan kami, entah kami yang bodoh atau ya Bu ya, temuan kami nggak banyak Bu. Ya nggak apa-apa. Jadi tentang salah satu tentang mekanisme survei kepemimpinan. Jadi tadinya kita hanya punya mekanisme saja, belum dalam bentuk SPO. Dan kemudian tentang pengaduan peserta itu juga kita tidak dalam bentuk SPO. Jadi kemudian kita anjurkan untuk dibuat dalam bentuk SPO mekanismenya, dan itu sudah dilakukan. Untuk selama dilakukan pelatihan masih ada pengaduan peserta, dan ya hasil pengaduannya ya puji Tuhan ya diselesaikan pada waktu pelatihan itu juga. Tidak ada yang Tapi sebetulnya tidak ada masalah dalam pelaksanaan gitu ya. Mohon maaf ya, bukan bermaksud membuli. Pada saat mengaudit menggunakan instrumen yang 6 unsur atau instrumen yang baru? Oh, kami masih menggunakan yang lama Bu. Oh, Jadi ini memang kami mempersiapkan pun sebetulnya dokumen yang mau diupload itu yang lama Bu. Oh, Tiba-tiba gitu. ada perubahan, katanya pakai yang 6 ini, jadi kami agak kesulitan juga. Sebetulnya standarnya laptop apa PC? Laptop, kenapa PC-nya ada di sini? Ini PC-nya siapa ada di sini kan gitu ya? Nah kayak gitu. Jadi mungkin bisa itu gunanya ada standar, gitu ya. Oke. Kemudian ke bawahnya apa? Overall novel, oke betul. Ini apa? Ruang kelas. Ruang kelas. Yang di atas memang versi. Oke, ke nafas. Oh ya, standarnya karena beda ya. Ruang kelas. Bentar, saya cari ruang kelas dulu. Ruang kelas berapa ini? 2. Ruang kelas 1. Oh, 1 malah. Izin kalau yang mau sholat silakan ya. Soalnya kalau saya diterusin saya bakal ngomong terus gitu. Nanti malah lupa. Ketawa sih. Bapak senyum-senyum terus ya. Biasanya ya. Silakan kami. Saya nggak mau seperti apa
Maaf, tapi saya nggak mau. Saya memilih untuk lebih santai. Kebawa juga rumah sakit. Sebetulnya survei itu juga lembut-lembut kayak ibu loh. Iya. Tapi kami tegangnya lebih. Iya. Karena komponennya lebih banyak. Iya. Apalagi waktu telusur banyak yang Kadang-kadang nyamar ya. Nyamar jadi pasien, nyamar jadi keluarga pasien, nanya-nanya gitu ya. Gak apa-apa, namanya proses. Oke, ruang kelas 1. Ini enggak. Tapi sejalan sama pelaksanaannya aja gitu. Urutan SOP-nya seperti apa, kemudian pelaksanaannya apa sih, rapat persiapan itu tahapan apa sih di SOP itu gitu. Jadi kita bisa bolak-balik sih sebetulnya kelihatannya. Jadi bukan tugas penyelenggara juga memikirkan dokumennya apa, karena pasti kan kalau rapat koordinasi berarti kan ada notulennya kan, ada daftaran di buku secara otomatis aja. Nanti tim AMI-nya melihat benar nggak sih ada dokumen ini buktinya apa sih? Oh itu ada notulennya. Gitu. Jadi bukan berarti dipikirkan nanti kira-kira dokumennya apa ya enggak, itu sejalan dengan pelaksanaannya saja sih. Karena kalau dilaksanakan pasti sebenarnya ada bisa inilah diberikan di foto atau surat Atau tempatnya pakai Zoom. Iya, Saya malas bikin notulen, udah lihat rekaman videonya Iya. aja, silakan gitu kan. Yang penting ada kan gimana. di rapat yang internal dan yang di CD ada sih. Ada. Cuman memang persiapan pelatihan yang 2 tadi itu yang karena bentuknya sudah kita pikir kita sebagai peserta, jadi tidak ini ya. Iya, masalahnya. Yang dibahas apa ya udah minta aja rekaman Zoom. Iya. Makanya tadi ada diminta nggak gitu, kayak tadi berarti registrasinya mereka yang meregistrasi iya, tapi ada harusnya kita juga minta. Gitu. Karena kepanitiaan kan bukan perkara ini, tapi kerjasama dan kita sendiri harus media. Itulah Registrasinya ada. kami nggak tahu apa yang diminta. Oh. Jadi harapan kami kita nggak ini ya, Bu, ya. Harapan kami kan mereka nanti. Iya, kan namanya belajar ya. Iya. Terus kita nggak tahu apa yang mau diminta. Tolongin dong, saya bantuin gimana sih cara melaksanainnya. Oke, saya udah ahli ini nanti ngelaksanainnya begini gitu. Bukan berarti oke nanti saya laksanain udah diam aja kamu. Pokoknya jadi gitu, enggak gitu. Kan namanya magang ya kayak magang gitu. Dan kami pun nggak minta gitu ya. Iya, Kita pikir nggak. kalau terlaksana gitu aja ya gitu. Karena namanya belajar. Itu kenapa institusi yang sudah terakreditasi, yang belum terakreditasi meminta kerjasama ke institusi yang sudah terakreditasi itu supaya belajar juga, supaya magang juga. Oke, nanti pada saat terakreditasi mereka sudah siap. Pasti ada. Ada. Ada lagi yang mau ditanyakan? Maksudnya bapaknya loh kamu. Ya, ada dong. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan. Silakan. Siapa kita? Sejahtera untuk kita semua. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan rahmat-Nya kembali kita berkumpul di ruangan aula diklat Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Umum Dr. Haji Amri Tambunan pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita buka acara dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Haji Amri Tambunan beserta Bapak Ibu surveyor dan seluruh tim akreditasi diklat Rumah Sakit Umum Dr. Haji Amri Tambunan. Untuk acara yang pertama adalah arahan
dari surveyor. Kami persilakan kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Baik, saya lanjutkan kembali. Kayaknya memberi waktu sejenak ya untuk Ibu berusaha. Ya, sampai dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Tetap semangat. Kalau saya lihat semangat karena tadi sudah yel-yel ya. Yel-yelnya juga semangat. Baik, untuk kali ini saya akan membacakan hasil kami memotret ya. Sebetulnya kan kami ditugaskan untuk memotret kondisi. Nanti untuk nilai, walaupun kami sudah memberikan nilai awal yang sampai saat ini tetap tidak bisa dilihat ya di dalam siaksi nilainya, karena itu bukan nilai resmi. Nanti nilai itu akan kami bawa dalam sidang yang akan ditetapkan di Jakarta. Nanti kemudian nilai akhir akan ditetapkan dalam sidang tersebut. Baik, untuk kali ini mungkin saya akan bacakan hasil kesimpulan kami selama 2 hari ini ya, dari kemarin sampai hari ini, untuk visitasi akreditasi institusi. Bahwa di rumah RSUD Dr. Andes Haji Amri Tambunan ini telah dilakukan visitasi dalam rangka akreditasi institusi oleh saya, Katarina Widyaswati sebagai Ketua K dan Apriani Timurjaya sebagai anggota. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap bahan atau dokumen, tim asesor memberikan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, lembaga pelatihan telah memiliki rencana kegiatan pelatihan sampai dengan tahun 2026. Sebagian besar telah disertai dengan kurikulum terstandar dari Siapal yang akan digunakan nantinya. Ada pelatihan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, namun belum mengajukan pengesahan kurikulum pelatihan ke Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Mungkin ini dapat segera ditindaklanjuti untuk pengesahan kurikulumnya. Yang kedua, lembaga pelatihan telah menetapkan kriteria standar sumber daya pelatihan di lingkungan UPT RSUD Dr. Andes Haji Amri Tambunan untuk unsur pimpinan, tenaga pengajar, instruktur, pengendali pelatihan, dan pengelola sistem informasi. Namun belum ada unsur staf penyelenggara pelatihan. Secara umum, SDM telah memenuhi kualifikasi sesuai yang ditetapkan kecuali untuk pengendali pelatihan belum memiliki sertifikat pelatihan atau workshop pengendali pelatihan. Demikian yang telah menyatakan kesimpulan dari penilaian. Bapak Ibu, ini selanjutnya sambutan dari Bapak Direktur kepada Bapak kami, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara agak bergetar Bu mendengar hasil tadi. Ada harapan lah ya, mudah-mudahan bisa masuk ke dalam lembaga yang terakreditasi. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua yang saya hormati ibu-ibu tim surveyor yang melakukan pemotretan terhadap lembaga pendidikan kita di klub kita. Ini sudah nggak lupa lagi ada Bu Katrina, ini ada Bapak Sutarjo. Karena mengapa ingat, karena di malam sudah bersama, jadi nggak lupa lagi. Terima kasih, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kami dari pihak manajemen di sini titip salam Ibu Nurhani selaku Wakil Direktur Bidang SPM dan Diklat untuk kegiatan yang dahsyat malam hari ini. Ada Ibu Dr. Terbiati, kemudian ada Bu Binar mewakili teman-teman di Diklat, dan
juga dokter bidan, lagi pelayanan juga harus masih berjuang ya, karena kita mendapatkan amanah yang cukup berat ya. KJSD itu yang semalam kita diskusikan, kami harus di-track karena waktunya tinggal beberapa bulan lagi dan itu harus kita selesaikan. Jadi semua tim di rumah sakit ini bekerja dengan sangat-sangat berat, sehingga mohon maaf kami apabila masih banyak kekurangan yang ada di sana sini dalam penerimaan Bapak dan Ibu Surveyor. Kemudian yang kedua bahwa dengan dilaksanakannya survei oleh tim dari kementerian, artinya kami sudah melangkah ke titik yang lebih dekat untuk diakui sebagai diklat yang terakreditasi. Karena begitu jujur dengan ada perubahan yang terjadi di segala aspek ya, pendidikan, pelayanan segala macam, teman-teman dari dokter-dokter yang ada ya, yang saya banggakan teman-teman yang hadir pada hari ini, para dokter dan tenaga pengajar yang berkecimpung di diklat, kami memang sangat membutuhkan SKP dan pelaksanaan sehat itu dengan segera. Dengan adanya akreditasi diklat ini pastinya akan terjadi segala Ya, terima kasih Surveyor. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Ibu ya, Anda udah berhasil yang dikasih pantun sawah tadi ya, ada kenangan terindah ya. Iya, terima kasih. Ayo Bu, Ini Pak, apa? Bening. RSUD, Ya. Selati dikenal. Terima kasih. Ya, silakan. Ya. Semoga senang dan kami bangga bisa menerima apa gitu. Ini garung ya Bu ya, bukan Ya. Bulldog. Semoga diluluskan ya Bu. Terima kasih. Iya, silakan. Kalau Pak Tarjo aslinya Jawa Tengah. Iya. Sampun undi Pak. Semarang. Oke, jempolnya sekali lagi Bapak. Nah, Ibu. 1, 2. Dan sekali lagi kami terima kasih banyak kepada Surveyor yang telah hadir dan dalam 2 hari ini bekerja keras untuk penilaian akreditasi institusi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sajian. Di sini kami mewakili semua, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kesilapan, dan kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi!